Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai bagaimana mengelola konflik dan negosiasi. Baiklah, kita langsung saja ke pematerian yang pertama. Apa yang diperlukan untuk pelatihan CEO? Dapat dilihat ada 12 keterampilan yang dibutuhkan untuk pelatihan CEO, baik yang harus mereka punya dan keterampilan yang memang harus dikembangkan. Dapat dilihat keterampilan mengelola konflik mempunyai persentase paling tinggi untuk dikembangkan. Karena ketika CEO menghindari konflik atau tidak mempunyai keterampilan dalam mengelola konflik, hal ini akan mengakibatkan kematian pada organisasi. Keputusan yang tidak dibuat dapat menciptakan efek domino yang menyebabkan tidak produktifnya sebuah perusahaan. Sedangkan ketika CEO dapat mengelola konflik dengan cara konstruktif hingga ke akar masalahnya, sehingga dapat menghasilkan hasil terbaik. Jadi, menumbuhkan keterampilan mengelola konflik ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk membantu keseluruhan organisasi. Dan definisi konflik tersebut adalah proses yang dimulai ketika salah satu merasa bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif atau akan berdampak secara negatif terhadap sesuatu yang ia pedulikan. Konflik di sini merupakan persepsi, di mana persepsi itu tidak sejalan dengan kenyataan. Namun, persepsi sendiri bisa mempengaruhi perilaku seseorang dan persepsi tersebut juga bisa berubah. Ada 3 sumber umum konflik dalam organisasi, yaitu yang pertama, konflik substantif. Konflik ini terjadi karena orang memiliki pendapat berbeda tentang masalah penting dalam organisasi yang dapat memengaruhi mereka. Misalnya, mungkin ada perbedaan pendapat tentang kampanye iklan mana yang paling baik untuk mempromosikan produk baru dari perusahaan tersebut. Konflik semacam itu dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik karena kedua belah pihak harus mempertahankan posisi mereka. Yang kedua, konflik afektif. Konflik afektif adalah konflik yang menimbulkan emosi kuat seperti kemarahan. Ini mungkin karena perbedaan kepribadian ataupun argumen. Sebagai contoh, dua individu dalam organisasi mengeluarkan argumen mereka ke dengan cara berteriak. Bentuk konflik ini mungkin sangat mengganggu kedua belah pihak, bahkan dapat membuat tekanan pada anggota kelompok kerja lainnya. Dan yang ketiga adalah konflik proses. Kadang-kadang orang nggak setuju dengan apa tindakan yang harus kita lakukan atau cara terbaik untuk beroperasi. Bahkan setelah keputusan itu dibuat. Sebagai contoh, anggota tim mungkin tidak setuju pada aspek proyek yang harus ditugaskan untuk individu tertentu. Jenis konflik ini dapat mengurangi kinerja tim. Sumber konflik dan solusinya. Yang pertama ada kepribadian. Perselisihan di organisasi kadang-kadang dilatar belakangi dengan berbedanya kepribadian satu dengan kepribadian yang lainnya. Solusinya adalah latih semua orang untuk mengenali tipe kepribadian bersama dengan kekuatan dan kelemahan yang melekat pada pribadi tersebut sehingga mereka saling memahami. Yang kedua, sensitivitas. Sensitivitas ini terjadi ketika seseorang merasa rendah diri. Solusinya adalah adopsi keyakinan bahwa perilaku negatif sekalipun dapat memiliki niat positif. Dan yang ketiga adalah perbedaan dalam persepsi dan nilai-nilai. Sebagian besar konflik dihasilkan dari berbagai cara orang memandang dunia. Pandangan yang tidak sesuai ini dapat dilacak dari berbagai kepribadian, berbagai budaya, ras, pengalaman, pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, kelas ekonomi, dan sebagainya. Solusinya adalah seorang pemimpin harus menetapkan dan mengkomunikasikan nilai-nilai untuk organisasi.
Yang keempat, perbedaan atas fakta. Fakta adalah sepotong data yang dapat dikuantifikasikan atau yang dapat didokumentasikan. Argumen atas fakta biasanya tidak perlu bertahan lama karena mereka dapat memverifikasikannya. Tetapi pernyataan seperti ini adalah fakta bahwa Anda tidak peka terhadap perasaan saya, merupakan sesuatu yang tidak dapat didokumentasikan atau sesuatu yang tidak dapat diukur. Sebenarnya, ini hanya perbedaan persepsi. Solusinya adalah mintalah pihak ketiga yang netral menengahi perselisihan antara kedua belah pihak. Yang kelima adalah perbedaan tujuan dan prioritas. Ini adalah ketidaksepakatan atas strategi. Sebagai contoh, ini mungkin argumen tentang apakah bank harus memfokuskan lebih banyak sumber daya pada perbankan internasional atau pada perbankan komunitas. Solusinya, seorang pemimpin harus menetapkan, mengkomunikasikan, dan menegakkan tujuan dan nilai-nilai untuk organisasi. Yang keenam, perbedaan atas metode. Dua pihak mungkin memiliki tujuan yang sesama, tetapi tidak setuju dengan cara mencapainya. Sebagai contoh, seorang manajer dengan laporannya langsung mungkin tidak setuju tentang bagaimana program pelatihan harus dilakukan. Solusinya, cobalah mengambil perspektif di mana mengambil isu kontroversial di mana orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Alternatif lain adalah memiliki pihak ketiga yang netral atau ahli dalam menengahi perselisihan. Yang ketujuh, persaingan untuk sumber daya yang langka. Ini terjadi ketika ada sumber daya terbatas yang harus dialokasikan di organisasi. Sebagai contoh, dua manajer mungkin berdebat tentang siapa yang memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk asisten yang anggarannya harus ditingkatkan lebih banyak dan bagaimana mengalokasikan komputer yang baru dibeli. Solusinya, manajemen tingkat atas harus menetapkan dan mengkomunikasikan hierarki nilai untuk organisasi. Yang kedelapan, persaingan untuk supremasi. Ini terjadi ketika satu orang berusaha untuk mengalahkan orang lain. Solusinya, seorang pemimpin harus menetapkan dan mengkomunikasikan nilai-nilai untuk organisasi dan menekankan bahwa kontribusi semua orang itu penting. Yang kesembilan, kesalahpahaman. Solusinya adalah tanyakan dulu maksudnya sebelum berasumsi negatif. Dan yang ke-10 adalah harapan yang tidak dipenuhi. Banyak penyebab yang terdaftar sebelum dapat dikaitkan dengan satu orang yang tidak dapat memenuhi harapan orang lain. Solusinya, gunakan teknik mendengarkan aktif dan mempertanyakan untuk menetapkan dan mengklarifikasi harapan secara teratur. Dapat dilihat, ini adalah hubungan antara konflik dan kinerja. Semakin sedikit konflik, mungkin ada sikap apatis dan kurangnya diskusi seseorang dengan rekan kerjanya yang konstruktif mengenai masalah-masalah penting yang perlu ditangani, atau juga mungkin bisa orang-orang dalam perusahaan tersebut menghindari konflik yang memang tidak berfungsi sehingga bisa memperburuk kinerja seseorang tersebut. Dan ketika terlalu banyak konflik menyebabkan kinerja dalam perusahaan juga memburuk, karena ketika kita terlalu banyak konflik bisa menjadikan diri kita tidak produktif atau bahkan disfungsional, terutama bila konflik itu konflik afektif di mana individu bisa merasa frustasi ataupun marah. Kinerja mungkin mulai menurun dan orang yang begitu terlibat dalam konflik, mereka malah memfokuskan diri mereka terhadap konflik tersebut, bukan untuk mempekerjakan apa yang memang harus mereka lakukan. Dengan demikian, penting untuk menjaga
pikiran bahwa bagaimana konflik dikelola oleh pemimpin memainkan peran penting dalam menyalurkan konflik ke arah tujuan organisasi dan memastikan bahwa konflik tidak produktif diselesaikan sebelum merusak kinerja. Tetapi konflik juga bisa membawakan dampak positif, di mana bila konflik tersebut selaras dan sejalan dengan tujuan organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa konflik itu membawa dampak positif dan dampak negatif. Tergantung dari mana si konflik itu bisa menyelaraskan kinerja tersebut atau memang konflik itu tidak sama sekali berfungsi dalam suatu perusahaan atau malah menjadi konflik yang tidak perlu diperdebatkan gitu. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah gaya resolusi konflik. Yang pertama adalah mengintegrasikan. Pendekatan ini paling cocok untuk permasalahan yang kompleks, perencanaan strategis, dan inovasi. Kelebihannya adalah menyediakan win-win solution serta hasil konflik yang dapat diselesaikan untuk jangka panjang. Namun, kekurangannya adalah pendekatan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang kedua adalah mewajibkan. Keuntungan dari pendekatan ini adalah penyelesaian konflik yang dapat lebih cepat, namun di sisi lain sifatnya sementara. Yang ketiga adalah mendominasi. Pendekatan ini baik saat situasi kritis, namun di sisi lain buruk saat pendekatan ini diimplementasikan secara keseluruhan, karena dapat menimbulkan autokrat dari seseorang yang memiliki kekuasaan. Cepat dan relatif mudah adalah kekuatan utama dari pendekatan ini. Yang keempat adalah menghindari. Pendekatan ini menitik beratkan pada rendahnya kepedulian seseorang, individu, terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Kelemahan dari pendekatan ini adalah menyepelekan konflik yang ada. Mungkin saja konflik tersebut bisa dijadikan sebagai perbaikan sementara ataupun pembelajaran di masa mendatang. Pendekatan ini cocok untuk permasalahan keputusan sepele yang tidak terlalu mengganggu kinerja individu terhadap organisasi. Yang terakhir adalah berkompromi. Pendekatan ini menitik beratkan pada tingkat kepedulian tingkat sedang individu terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam pendekatan ini, baik individu atau organisasi memberi dan menerima konflik sebagai pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Keuntungannya adalah setiap orang mendapat sesuatu dalam berkompromi, namun di sisi lain, pendekatan ini dapat menghasilkan keputusan yang kurang menguntungkan untuk beberapa pihak. Konflik dan kinerja tim. Konflik dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi kinerja tim karena adanya tekanan dan pendapat yang mengalihkan tim. Semua jenis konflik, baik dalam bentuk tugas, hubungan, dan proses, dapat merusak kepuasan anggota. Konflik tugas tingkat sedang dapat meningkatkan kinerja tim dengan adanya pertukaran informasi di dalamnya. Selain itu, konflik tugas dapat meningkatkan kualitas keputusan dengan melihat sudut pandang lain dan berpikir kreatif. Ada 3 strategi resolusi konflik. Yang pertama, mereka fokus pada konten interaksi konflik. Yang kedua adalah mereka secara eksplisit mendiskusikan alasan dibalik keputusan apapun dalam mendistribusikan penugasan pekerjaan. Yang terakhir, mereka menugaskan pekerjaan kepada anggota yang memiliki keahlian tugas yang relevan dibandingkan menugaskan dengan cara umum lainnya, seperti sukarela, standar, atau kenyamanan. Hubungan antara konflik dengan kinerja tim mungkin tergantung pada bagaimana sebuah tim menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam timnya. Konflik tugas dan kinerja lebih terkait positif ketika hubungan antara konflik tugas dan hubungan yang relatif lemah. Hubungan konflik dan kinerja lebih kuat untuk tim manajemen puncak daripada manajemen on top. Contohnya, pengukuran kepuasan karyawan, kinerja keuangan, kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Hubungan konflik tim dengan kinerja juga berlaku apabila adanya perbedaan budaya. Konflik hubungan tinggi dan ketegangan interpersonal yang intens sekecil apapun dapat menyebabkan penurunan kinerja. Meskipun para pemimpin menyediakan fasilitas untuk menyelesaikan konflik, ada situasi di mana pihak ketiga dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan konflik. Intervensi pihak ketiga. Ada 3 hal yang dilakukan pemimpin ketika berusaha menyelesaikan konflik, yaitu perlukah intervensi, jenis intervensi yang digunakan, keterlibatan pemimpin dalam penyelesaian konflik, yang terakhir perlukah layanan narasumber independen. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam suatu organisasi.
Task versus relationship conflict. Konflik tugas dan konflik hubungan. Konflik tugas di sini berarti konflik atas isi dan sasaran pekerjaan, dan konflik hubungan di sini berarti konflik berdasarkan hubungan interpersonal. Hal-hal yang dapat mengurangi emosi negatif dari konflik tugas dan hubungan adalah yang pertama kecerdasan emosional, yang kedua adalah hubungan kerja yang baik. Hal-hal tersebut bisa dilakukan untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari konflik tugas dan hubungan. Lalu ada agresi dan kekerasan di tempat kerja. Agresi di sini berarti perilaku yang bertujuan menyebabkan suatu kerusakan fisik atau mental. Lalu ada penyebab agresi dan kekerasan di tempat kerja. Yang pertama adalah tindakan oleh klien yang diakibatkan ketidakpuasan pelanggan. Yang kedua, tindakan dari rekan sesama pekerja. Tindakan dari rekan sesama pekerja di sini bisa terjadi karena adanya rasa iri atau masalah antar individu atau antar pekerja. Lalu ketiga adalah kriminalitas berupa perampokan atau kejahatan lain. Kriminalitas atau kejahatan lain di sini bisa disebabkan oleh orang luar yang tidak ada hubungannya dengan organisasi tersebut, misalnya perampokan, penculikan, dan lain-lain. Sangat penting bagi pemimpin untuk dapat mengatasi agresi kekerasan di tempat kerja dengan cara ikut terlibat dalam penyelesaian konflik yang efektif, dan dalam penyelesaian konflik pemimpin harus bersikap adil dan tidak memihak. Selanjutnya adalah konflik antar budaya atau lintas budaya. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana mengelola konflik berbeda antar budaya. Nah, ada suatu penelitian di mana mereka itu meneliti gaya resolusi konflik siswa MBA dari program di Amerika Serikat. Mahasiswa atau siswa-siswa asal Cina cenderung memberikan gaya yang menghindar, atau di mana Cina lebih cenderung menghargai harmoni daripada perselisihan. Namun sebaliknya, siswa-siswa Amerika lebih sedikit kompetitif atau bersaing, jadi individualismenya itu sangat tinggi. Mengingat kemunculan Cina sebagai pemimpin pasar dunia, mereka menempatkan penekanan pada keterbukaan dan kolaborasi yang konsisten dengan nilai-nilai budaya mereka. Selanjutnya adalah perbandingan atau studi lain yang membandingkan gaya resolusi konflik untuk negosiator Amerika dan juga Arab. Nah, penelitian ini menemukan bahwa orang Amerika itu cenderung lebih mengandalkan fakta dan logika. Namun sebaliknya, orang Arab menggunakan daya tarik emosional untuk membujuk orang lain dan membuat konsesi selama proses tawar-menawar. Baik, ini adalah beberapa tahapan yang terjadi selama negosiasi. Yang pertama, seorang pemimpin perlu melakukan riset terlebih dahulu sehingga mereka memiliki semua fakta dan opsi yang memungkinkan untuk melakukan negosiasi. Jadi ketika kita akan melakukan negosiasi, bukan cuma sekedar mempersiapkan niat saja, namun juga melakukan riset mengenai informasi-informasi apa yang sekiranya akan dibutuhkan ketika nanti kita bernegosiasi. Yang kedua adalah proses membangun hubungan. Nah, ketika kita sudah memaparkan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, dan mereka juga sudah menyampaikannya, tentu kita akan langsung kepada proses membangun hubungan. Bagaimana agar kita itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, mencapai kesepakatan. Yang ketiga adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi. Selama negosiasi tentunya kita akan dapat memperoleh informasi-informasi yang sebelumnya tidak mungkin kita dapat secara gratis di luaran sana. Ini kan bersumber langsung kepada seseorang yang emang benar-benar berpengaruh di perusahaan tersebut. Nah, di situ kita harus memanfaatkan momen untuk sebaik-baiknya mendengarkan calon partner kita ketika mereka sedang melakukan pemaparan ataupun ketika negosiasi itu berlangsung. Di sini ada perundingan atau negosiasi distributif dan integratif. Distributif bahwa negosiator itu cenderung lebih mendekati proses keuntungan yang nantinya akan berakhir dengan zero sum. Dengan kata lain, salah satu orang pasti akan mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding dengan yang lain, dan juga mungkin bersifat lebih keras. Namun untuk yang integratif, dia adalah dengan melakukan pendekatan yang lebih lunak dibanding dengan
eh, negosiasi distributif, di mana kalau integratif itu akan berakhir dengan win-win atau kedua pihak sama-sama diuntungkan dan tidak juga dirugikan, seperti itu. Di sini ada kutipan, yaitu perundingan yang keras menghasilkan hasil ekonomi yang lebih tinggi, tetapi perundingan yang lunak menghasilkan hasil emosional yang lebih tinggi seperti kepuasan dan pengembangan hubungan. Dan kita sekarang sudah berada di penghujung pematerian. Bagi teman-teman yang akan memberikan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.